Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Kami minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa. Usai Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara akan menghormati dan menerima aspirasi murni dari warga yang disampaikan dengan cara damai, bukan dengan cara anarkis, satu persatu anggota Dewan yang sempat membuat gaduh pun akhirnya meminta maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kekecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan. Mari bersama-sama kita rawat persatuan dan kedamaian bangsa. Sekali lagi, saya Eko Patrio, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dibanding apa yang sudah saya lakukan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia.
Permintaan maaf Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah disebut dianggap telat oleh sebagian besar masyarakat. Karena sikap dan celotehan mereka sudah kadung membuat marah rakyat di negeri ini. Bukankah anggota dewan seharusnya mendengarkan dan menerima aspirasi ataupun komplain terhadap kebijakan yang dinilai merugikan? Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka berani membuat parodi, berjoget, dan membuat statement yang justru terkesan tidak paham akan kondisi rakyat saat ini. Alhasil rakyat pun bergejolak. There goes the number. Aksi demo mahasiswa dan juga masyarakat sipil yang tadinya hanya ingin menyampaikan aspirasi lantaran keberatan atas kebijakan yang tidak pro rakyat di depan gedung MPR DPR akhirnya berbuntut panjang. Rakyat seakan diadu dengan aparat hingga aksi pun semakin memanas. Aparat hanya menjalankan tugas agar massa bisa dipukul mundur. Namun naas, tepat di Kamis malam tragedi berdarah itu pun terjadi. Di mana Alvan Kurniawan, salah seorang pengemudi ojek online yang berada di lokasi demonstrasi, ditabrak kendaraan taktis atau rantis polisi hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, massa pun marah. Bahkan dampak atas kemarahan tersebut pun sangat luas hingga membuat Nusantara menyala. Maka wajar kata maaf dianggap telat, karena lebih dari satu nyawa melayang, buah hasil arogansi atas kekuasaan yang mereka bangga-banggakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maaf diartikan sebagai ungkapan permohonan maaf, pengakuan kesalahan, atau ungkapan penyesalan yang digunakan untuk meminta maaf. Dan bila melihat video permohonan maaf yang ada, bisa jadi kata maaf benar-benar terus dilontarkan dari lubuk hati yang paling dalam. Jika saja mereka lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga bertindak, mungkin takkan pernah ada gejolak yang timbul di masyarakat. Dan tidak akan pernah ada kerugian yang mencapai hingga puluhan miliar rupiah. Namun, waktu tidak akan pernah bisa diulang. Apa yang mereka perbuat tetap terpampang nyata karena jejak digital mereka tersimpan untuk selama-lamanya. Jika Eko Patrio, Nafa Urbah, dan Uya Kuya sudah meminta maaf, lantas di mana Ahmad Syaroni? Sosok anggota dewan yang terkesan berapi-api, bahkan terkesan menantang rakyat. Hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Saking simpang siur atas keberadaan Ahmad Syaroni, warganet pun mencoba peruntungan dengan memenuhi kolom komentar akun Instagram Bandara Changi, Singapura untuk meminta otoritas bandara tersebut tidak menerima kedatangan Ahmad Syaroni di negara tersebut. Emosi bercampur dengan amarah. Lagi dan lagi, ini adalah buah hasil mulut mereka sendiri. Dan dalam tangkapan layar warga TikTok, nampak Ahmad Syaroni tengah berada di sebuah pesawat. Adakah Ahmad Syaroni berpikir bahwa ia akan bebas bergerak? Sudah lupakah akan tanggung jawabnya? Entahlah, yang pasti mungkin ia bisa kabur dari tangkapan di dunia. Namun ia tidak bisa lari sedetik pun dari pengawasan Sang Maha Pemilik Rencana. Peribahasa mulutmu adalah harimaumu nyatanya memiliki makna yang dalam bagi mereka yang bertitel pemangku kebijakan. Tak ada lagi senyum maupun tawa, yang tersisa hanyalah raut wajah lesu dibalut dengan penuh kesedihan serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dilanjutkan dengan janji manis untuk lebih baik dalam bersikap serta meminta diberi kesempatan lainnya untuk memperbaiki diri. Sayangnya rakyat sudah gerah dan bisa jadi menolak mereka untuk kembali. Nampaknya cancel culture mulai bisa benar-benar diterapkan bagi mereka yang menari-nari di atas penderitaan rakyat di negeri ini. Dan atas aksi mereka dinilai tidak pro rakyat, membuat partai tempat mereka selama ini bernaung menonaktifkan jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, diketahui Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dua kadernya, yakni Ahmad Syaroni dan juga Nafa Urbah dari jabatan anggota DPR per 1 September 2025. Keputusan ini diambil oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
Menurut Sekjen DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim, penonaktifan ini disebabkan oleh pernyataan kedua anggota Dewan tersebut yang dianggap telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Pihak partai pun menegaskan pernyataan tersebut dianggap sebagai penyimpangan terhadap perjuangan Nasdem yang seharusnya mengutamakan aspirasi masyarakat. Langkah tegas lainnya pun diambil Partai Amanat Nasional atau PAN menyusul polemik yang melibatkan kadernya. Terhitung mulai 1 September 2025 ini, Eko Patrio dan Uya Kuya resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Penonaktifan ini diumumkan langsung oleh Wakil Ketua PAN, Viva Yoga Mauladi. Keputusan ini diambil sebagai respon atas pernyataan dan tindakan keduanya yang dinilai telah memicu kemarahan masyarakat. Sebelumnya, Eko Patrio dan Uya Kuya sempat menjadi sorotan publik setelah video keduanya berjoget di sidang tahunan MPR beredar luas yang dianggap tidak peka terhadap kondisi sosial saat ini. Dan dari sekian banyak anggota dewan yang duduk di kursi empuk gedung MPR DPR, mungkin hanya Once Michael yang berani jalan sendiri tanpa dikawal mendatangi rumah kediaman almarhum Afan Kurniawan. Dalam kesempatan tersebut, Once sempat diwawancarai sebelum akhirnya kembali terdiam saat salah seorang warga mencoba meminta sepatah kata darinya. Dan usai melayat ke rumah duka, nampak Once dan warga masyarakat berbaur tanpa batasan. Yang bayar bakso jangan pakai lagu ya. Ya. Pakai duit, jangan pakai lagu. Kamu bilang, gua nggak punya duit, gua nyanyi aja. Ya, seperti itulah harusnya pemerintah dan rakyat duduk bersama tanpa membeda-bedakan. Pengerusakan, pembakaran hingga penjarahan juga terjadi di kantor Wakil Gubernur Jawa Timur. Sebelumnya beredar kabar bahwa rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Timur yang dihuni Emil Dardak dan Arumi Bachsin menjadi sasaran empuk amuk massa. Tak hanya itu, massa juga disebut-sebut membawa barang-barang berharga yang berada di dalam rumah. Terkait rumah dinas yang terbakar langsung dibantah oleh Gubernur Jawa Timur, yakni Khofifah Indar Parawansa, yang menyebut bahwa yang terbakar adalah kantor Wakil Gubernur Jawa Timur. Hal senada juga disampaikan Arumi Bachsin seperti yang dilansir dari beberapa situs pemberitaan online. Dan kemarin, dengan raut wajah penuh kesedihan, Emil Dardak nampak berjalan meninjau ruang kerjanya yang kini hanya tinggal puing-puing saja. Entah berapa kerugian yang kembali harus ditanggung akibat emosi massa yang sudah kadung menyala. Di tengah kabar penjaraan rumah Uya Kuya beberapa waktu lalu muncul kisah pilu tentang menghilangnya 12 kucing milik Uya yang dikabarkan dibawa kabur oleh para pelaku penjarahan. Ya, entah apa yang merasuki relung hati dan pikiran para penjara tersebut hingga rela membawa kabur kucing-kucing yang tidak bersalah itu. Dan melihat cuplikan tadi, sudah pasti kucing-kucing tersebut menjadi stres. Untungnya para cat lovers termasuk Syedra pun turun tangan mencari dan meminta siapapun untuk membantu menyelamatkan kucing-kucing tersebut. Kepedulian Sherina pun bersambut. Satu persatu dari kucing mahal milik Uya Kuya pun ditemukan. Sherina pun bergerak cepat dengan membawa kucing tersebut ke dokter demi mendapatkan penanganan intensif. Dan salah satu kucing diselamatkan dalam kondisi penuh kutu. Ketika berita diturunkan, total ada 6 kucing milik Uya yang sudah berhasil diselamatkan oleh mereka yang peduli atas nyawa hewan berbulu tersebut. Dan semenjak berita atas kucing-kucing ini pun banyak netizen yang mengecam dan mengutuk para pelaku penjara untuk segera diusut tuntas. Siapapun memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka di muka umum. Ya, hanya suara yang selama ini dianggap angin lalu, namun pada akhirnya suara-suara itu tidak bisa dipadamkan lagi. Dan gejolak aksi massa yang terjadi saat ini adalah hasil ketidakberpihakan kekuasaan kepada rakyat plus 62. Jika saja rangkulan kepada suara pemilih benar-benar ada dan kata maaf buru-buru diucapkan dengan tulus, mungkin apa yang terjadi kemarin tidak perlu terjadi. Namun nasi sudah menjadi bubur. Siapapun wajib berbenah diri, berjabat tangan dan bahu-membahu bangkit demi Indonesia yang lebih baik lagi.